Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 6 mahasiswa Unila ketahuan palsukan tanda tangan di sidang MK. 6 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung disebut memalsukan tanda tangan pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan uji material aturan pengangkatan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Ada beberapa hal yang perlu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan siaran sidang kedua perkara nomor 66 PUU XX 2022 yang digelar pada Rabu 13 Juli 2022. Terlihat awalnya mahasiswa FH Unila tidak mengaku memalsukan tanda tangan di berkas gugatan. Sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat mendapati kejanggalan tanda tangan pemohon pada perbaikan permohonan. Ketika itu Arief Hidayat mempertanyakan kejanggalan tersebut. Namun, kelima mahasiswa yang hadir dalam sidang yakni M. Yuhikul Hakko Gunadi, Huriyah Aina Mardia, Akas Depri Ariando, Raffi Muhammad, dan Dea Karisna mengaku tanda tangan tersebut asli. Sementara Nanda Trisuwahardianto tidak hadir dalam sidang. Menanggapi jawaban para pemohon, Arief tak percaya begitu saja. Ia menekankan bakal memproses kepada pihak kepolisian terkait tanda tangan palsu. Tapi mahasiswa bersikukuh. Bukan tanda tangan palsu, melainkan tanda tangan digital lewat Word. Setelah didesak lagi, mahasiswa mulai mengaku ada yang nitip tanda tangan, tapi atas seizin di pemilik nama. Menurut mahasiswa itu, Dea dan Nanda tidak sedang berada bersama saat perbaikan permohonan tersebut, tapi atas izin dan diketahui keduanya. Ia pun akhirnya menyebut 4 yang asli dan 2 yang palsu. Mendapati pengakuan si mahasiswa, Arief Hidayat langsung mengambil sikap tegas. Ia meminta mahasiswa jangan bermain-main dengan MK, sehingga akhirnya para mahasiswa mencabut permohonan perkara tersebut. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Zulkarnain Ridwan pada Jumat 15 Juli 2022 melalui sambungan telepon mengatakan benar mereka mahasiswa Unila yang mengajukan Judicial Review IKN. Diakuinya ke-6 mahasiswa melakukan upaya Judicial Review sebagai bagian dari mata kuliah hukum acara praktik. Tapi ada mahasiswa yang meminta diwakilkan tanda tangan yang dipermasalahkan Majelis Hakim MK karena sedang berada di kampung, sehingga tanda tangan pengajuan Judicial Review diwakilkan. Jadi bukan tidak diketahui atau dibuat-buat, dan harusnya ketika minta diwakilkan ada surat kuasanya. Sehingga ini terjadi karena tidak cermat dari mahasiswa dan memang mereka masih dalam proses belajar. Sementara itu, Wakil Dekan FH Unila Rudinata Miharja menambahkan bahwa itu tidak ada unsur pemalsuan tanda tangan. Berita selanjutnya, LBH mintakan Wilkumham bentuk tim investigasi untuk kasus tahanan anak yang meninggal. Dampingi keluarga korban tahanan anak yang meninggal dunia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas 2 Lampung beberapa waktu lalu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH mengharapkan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung bertindak cepat. LBH menegaskan langkah cepat yang harus diambil untuk mengusut kematian RF di ruang Edelweiss nomor 9 itu dengan membentuk tim investigasi. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi saat mendampingi keluarga korban ke Kawin Kul
ke Kanwilkumham Lampung pada Jumat 16 Juli 2022 kemarin menegaskan, tim investigasi bertujuan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kematian RF. Sehingga dengan dibentuknya tim investigasi oleh Kanwil Kemenkumham Lampung, Sumaindra berharap menjadi titik terang penegakan hukum khususnya terhadap anak yang menjadi korban. Keluarga juga melakukan pelaporan akan kasus kematian RF dengan tujuan mencari keadilan atas kasus kematian anggota keluarga mereka yang diduga meninggal dunia akibat dianiaya. LBH mencatat kasus kematian yang dialami oleh RF di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah yang pertama kali terjadi di Provinsi Lampung. Sumaindra menyebut ada beberapa kasus serupa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun sebelumnya yang melibatkan anak warga binaan. LBH beberapa waktu lalu juga menangani seperti kasus anak sebagai warga binaan yang depresi dan hampir mencoba melakukan tindak mengakhiri hidupnya. Pengungkapan kasus penganiayaan terhadap anak warga binaan sangatlah penting dilakukan sebagai catatan penting untuk perlindungan anak. Sementara Kakanwil Kemenkum dan HAM Lampung Edi Kurniadi menyatakan, usulan pembentukan tim investigasi kematian RF sudah dilakukan oleh pihaknya. Edi mengatakan terkait masalah hukum yang terjadi dalam kasus kematian RF, pihaknya sudah menyerahkan proses penyelidikannya kepada pihak kepolisian. Ia menambahkan semua proses penyelidikan hingga investigasi yang dilakukan untuk mengungkap kasus tersebut dilakukan secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Edi juga menyebut ini menjadi momen evaluasi terhadap kinerja seluruh jajarannya di Lapas seprovinsi Lampung untuk bekerja lebih baik lagi. Edi Kurniadi menyatakan Kalapas LPKA kelas 2 anak saat peristiwa sedang berada di luar kota. Namun saat ini yang bersangkutan sudah dipanggil untuk kembali ke Lampung. Berita selanjutnya, hindari polisi, bandar narkoba ceburkan diri ke sungai hingga meninggal dunia. Menghindari sergapan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, satu orang yang diduga sebagai bandar sabu nekat melompat ke sungai dan dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Peristiwa penggerebekan itu dilakukan Satres Tulang Bawang pada Kamis 14 Juli 2022 lalu di Kampung Bugis, Kecamatan Menggala, tepatnya di rumah salah seorang pelaku sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapolres AKBP Hujra Somena saat dikonfirmasi Tribun Lampung pada Jumat 15 Juli 2022 membenarkan peristiwa tersebut. Hujra mengatakan penggerebekan yang dilakukan jajarannya karena adanya laporan warga jika ada pesta narkoba di salah satu rumah pelaku di Kampung Bugis Menggala. Namun saat akan dilakukan penggerebekan ke dalam rumah, ada salah satu pelaku yang mengenali anggota Satres Narkoba, sehingga membuat semua pelaku yang ada di dalam rumah nekat berhamburan menghindari sergapan polisi. Karena kondisi tempat kejadian perkara di area rawa dan rumah panggung, sehingga para pelaku berlarian menghindari kejaran para anggota. Total jumlah pelaku yang dikejar yakni 6 orang. 3 orang lari ke daerah rawa dan 3 orang lainnya nekat menceburkan diri ke aliran sungai Tulang Bawang. Ke-6 pelaku berhasil menghindari kejaran petugas yang sempat menyisir di areal sungai dan juga rawa-rawa tak jauh dari lokasi kejadian hingga beberapa jam. Namun para pelaku tak berhasil ditemukan. 3 orang yang menghindari kejaran anggota termasuk Riki Sanjaya, warga Tulang Bawang yang akhirnya ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam. Riki Sanjaya ditemukan oleh seorang nelayan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Mendapat informasi adanya penemuan jenazah di aliran sungai Tulang Bawang.
pihak kepolisian langsung menuju ke tempat lokasi penemuan jenazah. Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi untuk mengenali ciri-ciri jenazah, benar didapati jika korban tenggelam tersebut yakni Ricky Sanjaya. Setelah diselidiki, aksi nekat Ricky melompat ke sungai dikarenakan menghindari kejaran petugas, namun diketahui Ricky tidak bisa berenang. Kapolres juga membenarkan jika Ricky adalah target operasi karena diduga sebagai bandar narkoba di Tulang Bawang. Berita selanjutnya, ribuan masyarakat hadiri gelaran pengajian akbar. Ribuan jamaah padati Gedung Serbaguna atau GSG, Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji pada Sabtu 16 Juli 2022. Mereka menghadiri pengajian akbar yang digelar Pemkab Mesuji yang menghadirkan Ustadz Kondang asal Makassar yakni Das'at Latif di Kabupaten Mesuji. Pantauan Tribun Lampung, para jamaah berdatangan di area Taman Kehati sejak pagi. Para jamaah tampak antusias untuk menyaksikan ceramah dari Ustadz Das'at Latif. Acara juga dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi beserta jajarannya. Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Mesuji, Andri Jasman, Ustadz Das'at Latif ceramah mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara Kabak Ops Kompol Agung Verdika mengatakan Polres Mesuji menggerahkan 120 personil dalam kegiatan ini. Hal itu dilakukan untuk pengamanan pengajian akbar di Taman Kehati. Berita selanjutnya, Sambal Seruit Bu Lin gelar Hari Nyeruit Nasional. Sambal Seruit Bu Lin menggelar Hari Nyeruit Nasional tepatnya pada hari ini, Sabtu 16 Juli 2022. Adapun lokasi rumah makan Bu Lin berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Pahoman, Bandar Lampung atau bertepatan di belakang Stadion Pahoman. Founder dari Sambal Seruit Bu Lin, Lina, menyebutkan event ini merupakan satu di antara bentuk gebrakan untuk menyuarakan makanan seruit sebagai makanan asli budaya Indonesia dari Lampung di kancah nasional. Sekaligus menjadikan seruit sebagai ikon kuliner Lampung. Pihaknya juga mengatakan masih ada stigma negatif tentang Lampung yang perlu diperbaiki. Lina mengaku resah selama ini mendengar Lampung identik dengan begal. Padahal banyak budaya Lampung yang bisa menjadi ikon, salah satunya adalah seruit ini. Demi menjawab keresahan tersebut, ia pun membuat gelaran bertajuk Hari Nyeruit Nasional. Selain itu, Sambal Seruit Bu Lin juga sudah mengadakan giveaway dan promo sejak sepekan lalu. Acara itu pun juga diisi dengan kesenian musik khas Lampung. Acara terbuka bagi seluruh konsumen Sambal Seruit Bu Lin mulai dari pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dengan pencanangan Hari Nyeruit Nasional yang dimulai dari Sambal Seruit Bu Lin, Lina berharap dapat menjadikan seruit sebagai makanan khas Lampung yang dikenal di seluruh Indonesia. Berita selanjutnya, kali ini mengenai wisata yang ada di Lampung. Wisata Kali Bronjong di Y5 ramai dikunjungi warga. Saat weekend memang paling asik untuk berwisata bersama dengan keluarga dan juga orang terdekat. Salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi adalah wisata alam Kali Bronjong yang terletak di Desa Cipadang, Gedong Tataan Pesawaran, atau yang biasa disebut dengan Y5. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pesawaran. Tempat ini bahkan jadi destinasi wisata andalan bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat dari berbagai daerah lainnya.
Nama bronjong sendiri dalam bahasa Indonesia adalah penyusun beton batu yang terbuat dari kawat yang biasanya sebagai penahan pondasi tanah agar tidak tergerus air. Menurut Alvin Johannes, pengawas di lokasi saat ditemui oleh Tribun Lampung menuturkan, tempat ini memang ramai menjelang akhir pekan. Tak hanya itu, pengelola sekaligus pengawas di tempat ini pun menyiapkan fasilitas bagi para pengunjung. Fasilitas itu berupa kamar bilas, WC umum, pondok, lapangan untuk berkemah, bahkan trek ATV. Rekreasi air ini tentunya menjadi bagian penting sebagai wisata alam yang patut dilestarikan kebersihannya. Sebagai pengawas dan pengelola Kali Bronjong, Alvin menjelaskan bahwa bersama BUMDes Desa Cipadang serta pemerintah berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan kebersihannya. Selain tersedianya fasilitas umum bagi pengunjung, banyak juga pedagang yang membuka lapak dagangan di tempat ini. Seperti contoh Supaini, pedagang makanan ringan yang mengaku jika ramainya pengunjung yang datang berwisata itu mempengaruhi penghasilannya. Karena banyak pengunjung khususnya anak-anak yang membeli dagangannya untuk dinikmati di area pondok. Mega, salah satu pengunjung dari Pringsewu mengaku sangat antusias saat berwisata di Kali Bronjong ini. Bersama dengan 10 orang temannya, Mega menikmati berbagai aktivitas di Kali Bronjong. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.